Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita kembali kumpul tempat ini untuk ibadah kaum pria. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kita mulai ibadah, kita satu dalam doa. Terpuji namamu Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang kau sudah berikan kepada kami. Kiranya engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini, semua berkat kasih karuniamu ya Tuhan Yesus. Kiranya engkau berkati juga teman-teman kami yang ikut beribadah online di rumah ini yang masing-masing ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian, kau sungguh indah tiada taranya, haleluya. 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 Terpuji namamu ya Ku kagum
yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rajamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami akan mulai ibadah pria ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun dosa atas kesalahan kami. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami dari perkataan, kelakuan, dari hati, pikiran yang sengaja tidak sengaja kami lakukan, supaya kami lebih layak memuji memuliakan namamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga sahabat-sahabat kami yang di rumah ini ya Tuhan Yesus, dan yang di rumah masing-masing, kiranya Engkau urapi kami ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Urapan dari surga turun atas kami semua yang beribadah di tempat ini, yang beribadah di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh
kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau beri hikmat pengertian supaya hamba-Mu mengerti apa yang belum mengerti, supaya hamba-Mu tahu apa yang belum tahu semua tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi juga kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Kau pakai kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya suatu saat nanti kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan hambanya yang bertugas. Shalom. Shalom. Pada malam ini saya mau membawakan firman bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah
uh, kondisi saat ini yang ada virus corona ini mulai bulan 3 sampai sudah bulan 9, selama 6 bulan ini. Tuhan selalu beserta kita, memberi kekuatan kepada kita. Walaupun banyak juga anak-anak Tuhan yang saya lihat dia kembali ke jalan yang lama, meninggalkan Tuhan. Tetapi saya lihat kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau meninggalkan Tuhan pasti ada konsekuensinya, itu pasti hancur. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua, jangan sampai kita lari daripada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang suruh kita bertahan, menyuruh kita supaya kita kuat dalam Dia. Jangan sampai kita lari. Waktu yang kemarin saya membawakan firman mengenai Bukit Mokatam yang di Mesir, bahwa Tuhan itu luar biasa. Begitu dikasih tantangan sama penguasa Mesir harus memindahkan gunung ini, ternyata dikasih cuma 3 hari, ternyata gunung itu bisa pindah. Mujizat itu masih ada, masih terjadi. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya apapun masalah kita, seberapa sulit pun masalah kita akan menjadi kuat kalau bersama Tuhan. Kita akan melewati, jangankan masalah-masalah gunung-gunung kecil dalam kehidupan kita, gunung aja bisa pindah kalau Tuhan berkenan kepada kita. Ya, mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kukatakan itu, kunya itu Tuhan mengatakan kepada kita semua, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, di dalam Tuhan kita memperoleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan ini memberi perintah, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah diperintahkan sama Tuhan, kita mesti menjalankan, karena apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak pernah meleset. Kalau kita sebagai orang biasa diperintahkan oleh atasan kita mau bos kita aja kita nurut, apalagi sama Tuhan. Ini bos yang luar biasa, bos yang begitu mengasihi kita, luar biasa, begitu menjaga kita sampai kesehatan kita, sampai kita masih bisa berdiri di tempat ini, bisa berkumpul di tempat ini, bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah, dimanapun berada. Luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tadi sebelum berangkat ke sini saya baca-baca berita, luar biasa. Banyak orang yang bertobat karena Nabi Isa. Ya, kayaknya sudah mulai digenapi firman Tuhan ini. Mulai banyak orang mengenal, bertobat. Tapi jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau bertobat secara luar biasa, benar-benar menurut kehendak Tuhan, selalu dalam naungan Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan ini siapa yang tidak pernah punya masalah? Siapa yang tidak mau pernah menderita penganiayaan? Semua orang mengalami itu. Termasuk saya juga, termasuk semua teman-teman juga. Semua orang mengalami itu. Tapi kenapa kita bisa kuat? Karena ada Tuhan di dalam kita. Karena Tuhan itu punya kuasa.
Kalau nggak percaya, kita baca di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Luar biasa. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita nggak bakal kuat. Siapa yang kuat bisa menghadapi penganiayaan? Siapa yang kuat dalam derita di dunia ini? Nggak ada yang kuat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, selain kita punya kekuatan, kita punya kuasa. Amin. Luar biasa, Tuhan memberikan kita hal-hal yang mungkin menurut orang sepele, tetapi ini bukan sepele. Kekuatan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya kekuatan yang daripada Tuhan, kita ini semua nggak ada yang bisa bertahan. Jangan kita sebagai orang-orang ini. Banyak orang-orang yang kita lihat sudah mengenal Tuhan, sudah hebat, sudah apa. Itu firman Tuhan digenapi. Banyak yang lari daripada Tuhan, malah menjelek-jelekan Tuhan. Ya, kita minta ampun buat dia, supaya dia bisa kembali lagi, bisa ke jalan yang benar-benar kebenaran itu. Ya, firman Tuhan saya ingin tutup dengan Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Kalau kita minta Tuhan itu memimpin kita di dalam roh kebenaran, Roh Kudus, roh yang membenarkan kita. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita meminta Tuhan memimpin kita, Dia ada di dalam kita, kita punya kuasa. Kita minta Tuhan selalu melindungi kita dalam kita supaya jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa mengetahui rancangan-rancangan Tuhan yang akan datang. Luar biasa Tuhan ini. Kalau kita benar-benar ada di dalam Dia, kita berkenan, Roh Kudus ada di dalam pimpinan memimpin kehidupan kita. Kita akan menjadi bertahan kuat. Kita akan menjadi pemenang. Yang penting gol terakhirnya, kita jangan sampai kita lengah. Apalagi kita di dalam keadaan begini, kita balik lagi ke masa lalu kita berlari untuk ke depan, jangan nengok ke belakang. Lari terus bersama Tuhan Yesus menguatkan kita. Ya, saya rasa firman Tuhan saya mau anjurkan kepada teman-teman semua supaya kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Karena kita akan mempunyai kuasa yang luar biasa. Minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita, dan kita akan mengetahui rancangan-rancangan yang akan datang, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau, ya kalau tidak ada,
Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, pimpin senantiasa kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kepada kami kuasa Tuhan. Tanda-tanda mujizat-Mu masih ada Tuhan dalam kuasa kami, anak-anak-Mu Tuhan. Supaya orang yang belum mengenal Engkau, dia mendengar, melihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami, oh Tuhan, punya Allah yang luar biasa ini Tuhan. Supaya mereka menjadi mengikut kami semua, mengikut Engkau Tuhan Yesus. Semuanya hanya adalah untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan senantiasa Tuhan. Dari kehidupan kami Tuhan, kami akan belajar Tuhan. Tidak mengandalkan kehidupan kami Tuhan, tetapi mengandalkan Engkau senantiasa. Oh Bapa, ajar kami semua Tuhan, terutama di Victory Man ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar merendahkan diri Tuhan, mengandalkan Engkau senantiasa Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan sampai akhir Tuhan. Kami mau Tuhan mengetahui bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Begitupun kami akan mengalahkan dunia ini. Oh Tuhan, semua juga kami juga menerima, dapat sengsara, dapat oh Tuhan ejekan, dapat segala macam tantangan Tuhan. Tetapi kami bisa kuat, kami kuat, kami cakap menanggung perkara bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan tuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah senantiasa Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Karena Engkau yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya, amin.